wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kali ini kami dari Pemerintahan Desa Batu Marka 1 akan berkunjung ke salah satu warga kita yang saat ini menekuni dunia pengangguran. Baiklah, para pecinta tanaman, kali ini kita langsung saja nanti mereview. Kita akan bertanya-tanya langsung dengan salah satu warga yang ada di Desa Batu Marka 1 ini, yang saat ini ya bisa dikatakan beliau ini lagi menekuni dunia pengangguran. Nah, dunia pengangguran pun saat ini menjadi perhatian, menjadi salah satu objek lah nantinya yang bisa dikembangkan ataupun bisa menjadi edukasi untuk setiap warga yang ada di Desa Batu Marka 1 secara khusus dan secara umum untuk semua warga masyarakat. Oke, langsung kita temui saja siapakah orangnya. Mari ikuti perjalanan kami Pemerintahan Desa Batu Marka 1. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas ini saat ini lagi menekuni dunia pengangguran. Pengangguran Mas ya? Pengangguran. Udah setahun. Sudah setahun. Setahun lebih mungkin. Setahun lebih Pengangguran ini. Nah, jadi nanti kita akan berbincang-bincang dulu secara singkat. Bagaimana sih, apa sih yang menjadi motivasi Mas Agung ini menjadi pengangguran? Nah itu, biar kita tahu seperti apa dunia pengangguran ini. Oke, baiklah kita langsung saja berbincang. Oke, para pecinta tanaman semua, kali ini saya sudah bertemu langsung. Mohon maaf, bisa diperkenalkan diri mungkin dengan siapa? Nama saya Agung Aprianto. Kebetulan memang untuk dunia pertanian saya basicnya dulu memang dari sarjana pertanian. Jadi sangat jalan sekali, dan karena saya juga suka sekali dengan tanaman pertanian, khususnya buah-buahan. Oke Mas Agung, kalau boleh tahu nih, saat ini kan tadi kita membahas tentang dunia pengangguran ya. Nah, ini jangan salah paham dulu. Pak Kades kok ngapain katanya datangin orang pengangguran? Nah, karena belum lihat. Jadi saat ini Mas Agung saya dengar-dengar baik dari tetangga maupun masyarakat lagi mengembangkan salah satu tanaman yang punya nilai, saya rasa kalau nilai ekonominya cukup lumayan, menjanjikan, yaitu tanaman anggur Mas ya. Anggur impor. Kalau untuk tanaman anggur ini sendiri Mas, kira-kira dari Mas Agung sampai saat ini sudah berapa lama menekuni, mempelajari tentang anggur itu sendiri? Jadi saya mulai jadi pengangguran atau mulai membudidayakan tanaman anggur impor ini sejak musim corona, pada bulan-bulan awal corona, sekitar tahun kemarin Mas ya, 1 tahun yang lalu. Setahun lebih dikit lah. Jadi karena banyak waktu luang, jadi saya mulai belajar tentang anggur. Jadi cara budidayanya, cara perbanyak tanamannya, terus cara perawatan, terus pembuahan, segala macam tentang anggur saya pelajari. Ya tidak sedikit juga bibit yang saya pelajari itu sampai mati kan. Namanya orang belajar perlu pengorbanan, karena pengalaman itu kan ilmu yang paling bagus kan. Jadi udah setahun lebih ini, sekarang ini sudah mulai berbuah dan sudah mulai merasakan buahnya. Ya mungkin nanti Pak Kades bisa review rasanya gimana. Ada salah satu varian yang termasuk genjah, dan kayaknya varian ini bagus banget untuk dibudidayakan, khususnya untuk batu marta lah. Jadi seperti di daerah Jawa-Jawa itu, di Tegal, di Jogja sudah mulai viral. Jadi ada kampung anggur, ada wisata anggur segala macam. Jadi kayaknya menurut saya, bukan kayaknya, ini menurut saya sangat bagus sekali untuk dibudidayakan. Apalagi untuk tanaman anggur ini kan termasuk tanaman langka. Boleh dikatakan kita tuh nggak pasti setahun sekali beli anggur kan? Ya, betul sekali Mas Agung. Ya, mungkin jadi itu.
kurang lebih sudah 1 tahun yang lalu Iya. sejak adanya corona, Mas ya. Iya. Nah, selain apa namanya tuh anggur, mungkin Mas Agung juga punya tanaman yang lain ataupun edukasi yang lain, Mas. Kalau tanaman yang lain ada yang mirip-mirip dengan buah anggur. Jadi anggur itu bisa nggak putus buahnya, Pak Kades. Buah menjelang matang, kembang susuran bisa ini lagi, keluar lagi. Nah, saya sekarang ini lagi sudah menanam alpukat. Ini alpukat aligator. Di belakang rumah ada sekitar 24 batang. Oke. Kalau untuk anggur sendiri, Mas Agung, sudah berapa jenis yang Mas Agung pelajari, terus tingkat kerumitannya, dan juga kalau untuk jenis yang paling mudah lah untuk masyarakat untuk dikembangkan atau untuk ditanam di pekarangan rumah, nah ini jenis apa, Mas Agung? Banyak jenis, Pak Kades. Kalau untuk awal itu di tempat saya ini bibitnya itu kalau dihitung sekitar mungkin bisa dikatakan 30-an lebih jenis. 30 jenis. Ya. Itu. 30 jenis, Mas Agung, ini berarti cukup lumayan banyak yang sudah Mas Agung pelajari tentang anggur ini, dan juga bibit-bibit ataupun jenis anggurnya yang sudah diedukasikan Ya. selama ini. Dari 30 jenis itu, Mas, yang paling rumit untuk dikembangkan, mungkin begitu tanam tidak mau tumbuh ataupun mati, nah itu yang jenis apa kira-kira? Ada, Pak Kades. Jadi ada kayak yang di TV-TV itu, di media banyak kan ada yang kayak anggur yang lonjong, Ya. Moondrop. Nah, jenis-jenis impor banyak yang lainnya. Ada Moondrop, ada CRP. Itu memang agak memerlukan ilmu khusus untuk pembuahan. Jadi di sini sekitar tinggal 15-an varian yang masih bertahan, termasuk yang saat ini lagi ada kembang, ada yang sudah berbuah, termasuk genjah, dan mudah sekali untuk perawatannya, untuk pembuahannya. Berarti untuk jenis varian genjah ini cukup apa namanya, bisa Dibudidayakan, walaupun kita hanya melakukan pupuk NPK Mutiara pun insya Allah berbuah. Oke, Mas Agung, ini kayaknya kita kurang afdol. Nah, kalau kita tidak lihat-lihat, apa namanya, nanti kita bertanya-tanya dari jenis tanamannya, anggur yang mana, ini anggur apa yang sudah berbuah dan yang lagi dalam proses. Dan juga di sini perlu kita ketahui bersama para pecinta tanaman, Mas Agung ini sengaja apa namanya tuh menekuni dunia anggur ini dan juga mengedukasikannya. Beliau juga mempelajari bagaimana cara mencetak bibit, Mas ya. Iya. Nah, itu kalau untuk mencetak bibit itu sendiri seperti apa, Mas Agung, prosesnya? Kalau kita mau seperti ilmu pengangguran yang senior sangat ribet, Pak Kades. Iya, iya. Jadi saya bikin simple, siapkan batang bawah sehat, mulai kita pangkas, kita sambung dengan varian-varian yang genjah, apalagi varian-varian yang pohon anggur yang lagi berbuah, itu insya Allah nggak lama berbuah. Oke, Mas Agung. Oke, Mas Agung, saya pengen lihat nih Oke. anggur yang sudah Berbuah, dan juga nyicip nanti rasanya ya. pengen menyicip apa namanya rasanya. Oke, Pak Kades. Oke. Monggo. Kita lihat. Mari. Para pecinta tanaman semua, tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Agung, salah satu warga masyarakat Desa Batu Bapa satu ini yang saat ini lagi mengembangkan dunia pengangguran, yang alhamdulillah juga karena adanya corona ini beliau apa namanya itu mempunyai motivasi semangat. Nah itu, jadi jangan ragu untuk kita mencoba untuk menanam dengan tekad, insya Allah pasti menghasilkan, Mas ya. Insya Allah. Nah, pasti Jangan mudah menghasilkan. menyerah. Jangan mudah menyerah. Nah, intinya untuk apa namanya tuh Mas Agung sendiri, kami ucapkan terima kasih, Mas, sudah mengundang kami pemerintah desa untuk melihat secara langsung edukasi yang dilakukan. Saya rasa ya ini salah satu apa namanya itu yang wajib dikembangkan oleh seluruh masyarakat, karena saya lihat kalau untuk pekarangan tidak menjadi kendala. Ya. Nah, halaman rumah disulap 2 atau 3 pohon pun sudah bisa, Mas ya. Bisa. Nah, itu bisa. Dalam artian
tidak bisa jual, kita bisa menikmati sendiri dulu. Nah itu pemirsa. Jadi sekali lagi Mas Agung, saya ucapkan terima kasih, sukses selalu. Oke. Baiklah pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang kita bersama Mas Agung, salah satu warga desa Mas Agung yang mengembangkan saat ini, beliau mengembangkan tanaman anggur. Sudah kita banyak ketahui bersama dari jenisnya, dari cara perawatannya. Memang kalau untuk perawatannya sendiri tadi kita bincang-bincang harus ekstra Mas ya, harus ekstra dan juga telaten, karena dengan kesungguh-sungguhan insya Allah kita mendapatkan hasil yang baik. Terima kasih sudah mengikuti channel kami Pemdes Desa Batu Marga 1. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.